Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Kembali lagi bersama saya Abdul Manap di podcast Bawaslu Kabupaten Kutai Timur. Sahabat podcast Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dimanapun Anda berada, hari ini kami dari Bawaslu Kabupaten Kutai Timur melakukan podcast sesi kedua bersama peserta Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, perwakilan Kabupaten Kutai Timur yang kemarin 2 minggu yang lalu melakukan SKPP tingkat menengah di Kota Balikpapan. Ya. Salam sahabat Ghazali. Ya. Sahabat Ghazali adalah salah satu peserta SKPP tingkat menengah yang dilaksanakan oleh Bawaslu Republik Indonesia di Kota Balikpapan, tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Bagaimana kabarnya sahabat Ghazali? Alhamdulillah baik. Tentunya hari ini sangat cerah dan juga membuat suasana kita jadi cemerlang lah. Apalagi di tengah-tengah ini mungkin di 2 tahun ke depan, tepatnya 2024 kita akan melaksanakan pemilu. SKPP ini menjadi strategi Bawaslu juga, dan saya sebagai peserta sangat bangga bisa mengikuti SKPP di tingkat dasar dan juga menengah. Jadi dalam SKPP ini apa sih sebenarnya pengertian dari SKPP itu, sahabat Ghazali? Beserta SKPP tingkat dasar yang diadakan beberapa bulan yang lalu di Kabupaten Kutai Timur dan diikuti oleh peserta Bontang dan Kutai Timur, dan SKPP tingkat menengah se-Kalimantan Timur yang diadakan beberapa minggu yang lalu di Kota Balikpapan. Siap. Saya sebenarnya sudah 2 kali mengikuti SKPP ini. Pertama kan secara online tuh, secara daring gitu. Nah itu langsung di tingkat nasional. Kalau nggak salah peserta di Kabupaten Kutai Timur itu sekitar 20-an pas ketika online. Nah di situ saya dapat pengalaman walaupun secara online ya. Di situ kita sudah dikasih materi-materi yang luar biasa tentang demokrasi, kepemiluan, bahkan penyelesaian sengketa, dan juga bagaimana kita menindaklanjut pencegahan yang ada di lapangan ketika peserta pemilu itu melanggar. Nah itu materi-materi itu yang kemudian menjadi dapur pacu saya lah sebagai seorang kader. Nah itu di tingkat dasar ketika online. Nah di tahun berikutnya, tahun 2021 saat ini, saya mengikuti kembali karena saya merasa kurang dengan apa yang kemudian saya dapatkan ketika online. Nah, tentunya itu menjadi poin besar kita sebagai masyarakat pada umumnya, dan saya juga bukan seorang mahasiswa gitu. Tentunya sebagai ya istilahnya agen opcing ya, itu sudah lumrah lah di kalangan mahasiswa yang katanya agen opcing. Saya rasa itu bukan hanya ucapan gitu, tetapi bagaimana kita menindaklanjutinya gitu. Salah satunya dalam pesta demokrasi yang diselenggarakan oleh KPU, didukung oleh Bawaslu sebagai pengawas, dan DKPP. Itu 3 elemen ini yang kemudian menjadi pilar lah dalam pesta demokrasi dan juga melibatkan kita sebagai masyarakat pada umumnya. Nah, di tingkat dasar banyak pengetahuan yang saya dapat sebelum jadi SKPP itu sekolah kader pengawas partisipatif. Nah, itu kepanjangannya sekolah kader pengawas partisipatif. Nah, saya di tingkat dasar itu setingkat kabupaten ya. Kemarin di beberapa bulan yang lalu saya mengikuti di
di Kabupaten Kutai Timur itu gabung sama Bontang, karena berhubung kita masih COVID ya, PPKM ya kalau nggak salah. Nah, jadi dibagi zona. Nah, begitu antusiasnya Bawaslu RI mengadakan SKPP ini sebagai strategi bagaimana mahasiswa punya dan masyarakat punya peran juga terhadap pemilu itu. Nah, di tingkat dasar saya banyak pengetahuan yang saya dapat. Tentunya tadi apa yang saya sampaikan terkait masalah kesadaran kita dengan pemilu. Nah, poinnya di situ. Nah, di tingkat menengah kita bukan hanya sadar gitu, tetapi kita menindaklanjuti apa output dari kesadaran kita gitu. Nah, kesadaran itu yang kemudian menjadi fondasi dasar. Hari ini mungkin banyak pelanggaran yang terjadi, kita tahu, kita sadar, tetapi kalau kita tidak menindaklanjuti itu jadi bahaya gitu. Nah, mungkin skala umumnya seperti itu di tingkat menengah, bagaimana kesadaran itu bisa menjadi suatu tindakan seorang kader. Ya, baik, sangat menarik ya. Jadi SKPP ini ada tingkatannya dan juga Ghazali ini sudah mengikuti SKPP dari tingkat dasar ya, baik secara daring dan juga tingkat dasar dan menengah. Apa saja pengalaman yang Anda dapatkan pada saat SKPP tingkat menengah di Kota Balikpapan kemarin? Kemarin diadakan di tingkat menengah itu dari Provinsi Kalimantan Timur. Di situ ada beberapa kabupaten kota, terutama di Kutai Timur. Saya selaku peserta, kemarin ada 4 peserta dan saya salah satunya. Nah, banyak pengalaman yang kemudian saya dapat di SKPP tingkat menengah. Nah, yang pertama itu tentunya relasi ya. Di semua kabupaten Kutai Timur, Bontang, Pasir, PPU, Balikpapan, Puka, Samarinda, jadi satu. Nah, itu menjadi relasi jejaring kita sebagai seorang kader gitu. Nah, itu juga menjadi momentum yang sangat luar biasa bagi saya. Di lain sisinya secara pengetahuan tentunya pengalaman. Banyak materi-materi yang disampaikan itu mengubah mindset saya. Dulunya saya apatis terhadap pemilu, apatis, dan hari ini menjadi daya tarik gitu. Bagaimana saya bisa mensukseskan pemilu ini, walaupun bukan bagian dari Bawaslu, bukan dari penyelenggara, tetapi punya tanggung jawab besar setelah mengikuti SKPP tengah menengah itu. Pundak ini menjadi tanggung jawab lah seorang kader. Namanya kader itu tentunya harus siap terjun ke masyarakat pada umumnya gitu. Baik, sambil seruput kopinya. Oh ya, siap. Biar cuaca ini makin adem. Oh ya. Kopi ini mengibaratkan pahitnya gitu. Walaupun pahit masih saya nikmati gitu. Begitu juga penempaan saya di sekolah kader SKPP di tingkat dasar dan juga menengah. Kita harus disiplin gitu dan sebagainya. Pahit itu bagi saya. Cuman saya tetap nikmati. Sama menikmati kopi ini. Mari. Oke. Baik, selanjutnya sahabat Ghazali kemarin pada saat mengikuti SKPP tingkat menengah ada tugas yang diberikan oleh Bawaslu ya, salah satu membuat gagasannya. Apa yang sahabat Ghazali buat dalam tugas yang diberikan oleh Bawaslu RI kemarin? Kemarin kami kan mengikuti SKPP tingkat menengah ini hampir sekitar 5 hari ya, kurang lebih 1 minggu gitu. Ya. Nah, tentunya itu menjadi poin besar materi-materi yang kemudian disampaikan supaya menjadi output. Kami diberikan rencana tindak lanjut terkait masalah apa yang kami dapatkan ketika mengikuti sekolah kader pengawas partisipatif di tingkat menengah. Nah, salah satunya kami itu membuat sebuah komunitas. Nah, komunitas
relawan gitu, Ya. terkait masalah pengawas partisipatif. Nah, namanya kita relawan itu kan tanpa sumbangsi dan lain sebagainya, atas kesadaran dan keinginan kami sebagai seorang kader di tingkat menengah. Berarti sudah terbentuk ini relawan. Sudah terbentuk. Nama Nah, relawan. ini di tingkat Kalimantan Timur. Oh, Kalimantan. Nah, namanya Resentif gitu. Oh, Resentif. Ya, relawan pengawas kader partisipatif. Untuk di tingkat kabupaten? Di tingkat kabupaten itu sama juga. Kami di tingkat Kalimantan Timur nanti dijaring ada di setiap kabupaten. Nah, itu sudah terbentuk juga pengurusnya. Nah, kebetulan saya diamanahkan sebagai sekretaris di tingkat provinsi gitu, untuk menaungi, diamanahkan sebagai menaungi inilah relawan kami lah, komunitas kami inilah. Nah, walaupun di tahap awal ya pembentukan struktural dan pengurus, nah mungkin nanti dalam dekat-dekat hari ini kami rapatkan barisan bagaimana kita menyusun program dan juga ranah kira kita ini kemana sih sebenarnya gitu. Tentunya poin intinya bagaimana kita bisa mensukseskan pesta demokrasi ini. Serta mensukseskan pilkada walaupun di sini bentuknya sebagai relawan. Walaupun bentuk relawan. Bagaimana sahabat Gajali melihat money politik ini di Indonesia yang setiap tahapan pilkada maupun pemilu itu tetap aja terjadi yang namanya politik. Bagaimana menurut pandangan sahabat Gajali atau solusi untuk menangani? Ya, dari saya sendiri melihat dari beberapa minggu yang lalu saya mengikuti sekolah kader ini di tingkat menengah maupun di dasar. Ini menjadi poin penting juga dan juga menjadi suatu pertanyaan bagi saya. Hari ini banyak manipulatif yang terjadi di lapangan ketika kita menyelenggarakan pesta demokrasi. Iya benar. Nah, ini menjadi poin penting juga sih, bukan hanya Bawaslu sebagai pengawas gitu, dan KPU sebagai penyelenggara, tetapi masyarakat gitu sebagai objek gitu, sebagai objek pesta demokrasi. Tentunya masyarakat ini menjadi sasaran bagaimana demokrasi ini bisa utuh gitu, dengan proses pemilu. Hanya sebagian dalam proses pemilu itu. Nah, cara mengantisipasi kalau terkait masalah solusi banyak mungkin yang sudah ditawarkan oleh Bawaslu terkait masalah solusi dan lain sebagainya. Tetapi paling tidak kita meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang terjadi gitu. Nah, karena kenapa? Hari ini banyak kejadian di lapangan terkait masalah money politik. Ini yang pelanggaran paling intim menurut saya. Setelah saya telaah gitu dan saya lihat kejadian di lapangan, tetapi realitanya hanya sebagian yang mungkin sudah proses penindakannya. Kadang di dalam tahapan itu kan ada timnya, Sentra Gakumdu gitu ya. Nah, Sentra Gakumdu itu Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan gitu ya. Nah, bagaimana menindak pelanggaran yang terjadi di lapangan, khususnya di pelajaran terkait masalah money politik gitu, atau istilah lainnya serangan pajak gitu, yang pagi-pagi ketok pintu gitu, langsung dikasih. Nah, hari ini setidaknya kita sadar ya terkait hal itu. Nah, lalu bagaimana menyadarkannya? Tentunya perlu tahapan yang panjang. Ini juga menjadi PR kita bersama, bukan hanya Bawaslu, tapi rakyat gitu, sebagai objek peserta gitu, peserta demokrasi. Mungkin metode apa yang bagus diterapkan di Indonesia, terkhusus di Kutai Timur ini mengenai money politik ini? Ya. Setidaknya mengurangi
money politik untuk tiap tahunnya terjadi di Indonesia? Metode banyak kemudian yang saya simpulkan dari pemaparan narasumber juga ketika mengikuti di sekolah menengah. Nah, itu bisa saya simpulkan bahwasanya metode itu salah satunya dengan, saya juga melihat di tingkat nasional ya, sahabat Manam. Saya melihat di tingkat nasional, di situ ada yang namanya desa APU. Desa APU ya. Desa APU itu desa anti politik uang. APU gitu. Nah, ini bisa menjadi strategi di Bawaslu Kabupaten Kutai Timur. Bagaimana kita deklarasi terkait desa APU. Karena kenapa? Apalagi kita melihat di COVID, di proses penyelenggaraan saat COVID kemarin ya, krisis moneter ya, salah satunya juga soal ekonomi ya. Jadi jangan disalah, itu salah sih sebenarnya, cuman ini menjadi peluang besar gitu dari peserta partai politik atau peserta yang mensosialisasikan atau menyebar gitu uang gitu, dan juga istilah halusnya money politik atau serangan pajak gitu. Nah, itu jangan heran karena di saat COVID itu krisis ekonomi itu paling ini merajalela ya, menurut saya. Nah, ini juga menjadi senjata jitu sebenarnya para praktisi. Karena kenapa? Di situ menjadi peluangnya. Contoh misalnya saya krisis nih ekonomi, kebetulan ada momentum pilkada, dikasih ini serangan pajak pagi-pagi. Ini ya jam plus, ya anggaplah nominal 300. Tetapi kita tidak tahu dampak 300 ini untuk 5 tahun ke depan gimana gitu. Makanya kita nggak pernah menerima kan serangan pajak. Alhamdulillah saya nggak pernah. Alhamdulillah. Syukurnya nggak pernah gitu. Alhamdulillah. Nah, ini benar-benar kader. Ya. Walaupun saya tidak mengikuti SKPP, tetapi saya sudah punya kesadaran dari hati nurani saya. Kalau saya menerima, otomatis saya mencederai demokrasi. Apalagi kita sebagai warga negara gitu. Ya, bagus ya, salah satu metode untuk menindaki money politik di Indonesia saat ini seperti terkhusus lah di Kutai Timur agar mengurangi hal itu terus terjadi, karena ini adalah suatu wabah penyakit juga yang terjadi. Virus menurut saya. Virus benar. Setiap tahunnya terus berkembang karena money politik ini kadang hanya ada isu tapi nggak ada bukti. Itu yang Bawaslu sangat susah. Seperti tadi yang dibilang sahabat Gajali, itu desa anti politik. Sebelumnya Kutai Timur sudah membuat satu deklarasi, yaitu di Kecamatan Teluk Pandang. Di Teluk Pandang. Dan kedepannya juga kami juga mengharap 161 desa kelurahan di Kutai Timur itu terus dikembangkan, dideklarasikan desa anti politik. Oke. Nah, memang desa itu paling rawan. Benar, karena di sinilah terjadi semua kecurangan, ya. Iya. Yang menarik sekali ya untuk desa anti politik ya. Iya. Terus metode apa yang pas untuk kita terapkan dalam penerapan desa anti money politik itu, sahabat kita? Ya, di sini saya juga membaca-baca referensi bagaimana kita mendeklarasikan, terus bagaimana kita mewujudkan, dan strategi apa yang kita gunakan. Ya, strategi ya. Saya juga tentunya kalau kita mau bagus tuh kan, kita nyontoh dengan cara yang bagus juga gitu. Sama nyontek gitu kan, sebenarnya nyontek itu nggak jadi masalah. Karena kenapa? Nyontek itu caranya, bukan hasilnya gitu. Nah, hari ini kita itu contek juga caranya gitu. Bagaimana kita bisa membuahkan hasil yang kurang lebih sama gitu.
strategi bertahan Ya. atau strategi menyerang? Ini bertahan dulu, kalau sudah lihat musuh mulai menyerang, kita serang balik gitu. Bagus banget. Ya, di sini salah satunya metode yang kita gunakan kalau memang ini menjadi deklarasi nanti ya di Kutai Timur. Nah, salah satunya kita bekerja sama dengan komunitas, bisa juga dengan komunitas yang kami gaungkan, komunitas dari kader SKPP di Kalimantan Timur kemarin. Nah, yang kedua kita bisa bekerja dengan stakeholder desa atau kelurahan. Nah, dan yang ketiga itu kita bisa pendekatan melalui tokoh masyarakat dan juga tokoh agama. Kenapa kemudian saya sampaikan tokoh masyarakat dan juga tokoh agama ini yang punya peran penting? Hari ini penyebaran di desa itu sangat ini ya, intens gitu terjadi. Contoh misalnya isu ya, gini, saya punya anak misalnya, anak saya ini keluar sama cowok lain gitu. Nah itu kan trendingnya bisa sampai 1 minggu bahkan 1 bulan gitu. Nah ini juga yang menjadi salah satu dapur pacu kenapa kita mendeklarasikan desa anti politik uang ini, karena di desa ini yang kemudian rawan terjadi, dan juga desa ini kan ini rawan ya ekonominya menengah ke bawah lah rata-rata gitu, jadi mudah untuk dimasuki dan juga dipengaruhi. Nah, proses penyadarannya itu seperti apa gitu? Nah, tentunya banyak kemudian kalau di tingkat kalau di kota ya mungkin sekolah politik gitu, salah satunya juga SKPP ini kan. Nah, kalau di desa bagaimana? Nah mungkin kita bisa turun bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat, karena kenapa di desa itu kan kalau di ketika tokoh agama atau tokoh masyarakat menyampaikan kadang dia manut gitu. Nah misalnya saya jadi ulama gitu, ini misal kan saya sampaikan bahwasanya money politik itu haram hukumnya, karena ini bisa merusak tatanan suatu negara gitu. Nah, demokrasi kita bisa hancur gitu. Proses pemilu kita juga tidak bersih gitu. Nah, kalau sampaikan saya sampai itu kadang oh iya masyarakat ini kan kalau di desa-desa itu kan manut kalau sama para kiai gitu, tokoh-tokoh masyarakat gitu. Nah, tokoh adat gitu. Dan juga isu-isu dan penyebaran di desa-desa ini menjadi cepat. Kadang kan ibu-ibu sayur tuh gosip gitu, kalau sambil beli sayur sambil gosip apa yang digosipkan, trending hangatnya apa gitu. Nah ini juga menjadi poin besar bagaimana kita mendeklarasikan desa aku ini lewat para tokoh-tokoh agama dan juga tokoh masyarakat pada umumnya. Ya benar sekali, karena dalam beberapa kasus yang ditangani Bawaslu, orang yang ditindakin ini terkadang orang yang tidak tahu hukum terhadap money politik ini, sehingga dia sangat mudah dijerat hukum ini dengan ketidaktahuannya dia. Bagaimana harapan sahabat Gajali, peran SKPP untuk menangani masalah money politik? Ya, harapan saya sangat besar gitu. Kita selaku kader dan juga sudah mengikuti di tingkat dasar maupun menengah, kita mempunyai harapan dan juga punya peran besar terhadap proses demokrasi dan juga pelanggaran yang terjadi. Seperti apa yang disampaikan saya di awal, bahwasanya bukan hanya Bawaslu gitu, bukan hanya KPU, bukan hanya di KPP, tetapi masyarakat punya tanggung jawab besar gitu, andil gitu dalam pesta demokrasi ini. Nah harapannya kita harus sadar selaku masyarakat tentang pentingnya demokrasi. Prosesnya dalam tahapan pemilu. Bagaimana tahapan-tahapan ini bisa berjalan dengan lancar. Dan masyarakat juga harus antusias. Hari ini kan kalau kita lihat itu sebenarnya kalau kita presentasikan malah banyak mobilisasi ini massa gitu, bukan partisipasi gitu. Yang kita inginkan dan
SKPP ini kan bahkan penyelenggara yang inginkan itu kan partisipasi. Iya. Partisipasi pemilu, bukan mobilisasi pemilu. Nah, itu mulai kita ubah mindsetnya dari tahap desa, kota, bahkan warga negara. Karena kenapa? Dan juga poin pentingnya itu dari kesadaran kita. Nah, saya harap ini menjadi tindak lanjut dari Bawaslu baik kabupaten, provinsi dan juga RI, bagaimana banyak kader-kader yang bagaimana kemudian setiap tahunnya kita bisa mencetus kader-kader pengawas partisipatif, yang mana nanti outputnya itu yang menjadi virus terhadap masyarakat. Nah, virus ini yang kemudian kita bisa kembangkan dari lini sektor masyarakat marginal, gitu, sekolah sebagai sekolah ini kan sebagai ini edukasi. Ya, edukasi bagaimana dia sadar tentang demokrasi dan kepemiluan, gitu. Bagaimana ini nanti menjadi poin dasarnya lah pemahamannya nanti ketika dalam proses demokrasi, ketika dia menjadi seorang pemilih. Harapannya itu, semoga nantinya kita tetap bisa menjaga solidaritas kita, kawan-kawan SKPP, gitu. Bagaimana kita membangun jejaring antar kabupaten, kota, bahkan provinsi. Bawaslu RI mengeluarkan anggaran besar untuk kita. Tentunya kita juga mempunyai output yang besar dan harapan yang besar untuk bangsa dan negara kita. Baik, yang terakhir ini closing statement ya. Sahabat Ghazali, kami mengharap memberikan pesan-pesannya terhadap kaum milenial yang ada di Kutai Timur, bagaimana bisa ikut serta Bawaslu atau penyelenggara pemilu untuk bersama-sama mensukseskan pemilu atau pilkada ke depan. Mungkin ajakan atau harapannya untuk pemuda milenial di Kutai Timur, dan nantinya banyak milenial itu seperti mempunyai kesadaran bahwasanya pemuda juga punya peran penting untuk mensukseskan pemilu atau pilkada di Kutai Timur. Ya, untuk kawan-kawanku, kawan-kawan seperjuangan, kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan pemuda, kawan-kawan intelektual, tentunya kita sebagai agen perubahan, bagaimana kemudian kita mempunyai tanggung jawab besar terhadap demokrasi, proses pemilu. Karena wujudnya demokrasi itu prosesnya dari pemiluan. Kita rawat dan kita jaga keutuhan demokrasi yang ada di Indonesia. Kesadaran itu perlu kita tanamkan pada diri kita sebagai seorang pemuda. Karena kenapa? Pemuda ini kan punya peran penting terhadap bangsa. Kalau pemudanya letoy, bagaimana nanti bangsa ke depannya? Bagaimana kemudian para penerus bangsa ini bisa berkelanjutan dengan gagah dan bijaksana? Kalau hari ini pemudanya tidak sadar dengan demokrasi, mari kita awasi dan kita terima bagaimana proses tahapan yang ada di pemilu, dan kita pantau sebagai seorang pemuda. Tentunya kita punya tanggung jawab terhadap bangsa ini. Karena kenapa? Semakin besar pengawasan, maka semakin kecil pelanggaran yang terjadi di lapangan. Salam awas bersama rakyat, awas pemilu bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Dengan closing statement ini berakhirlah podcast Bawaslu Kabupaten Kutai Timur di season kedua ini bersama salah satu peserta SKPP tingkat menengah perwakilan Kabupaten Kutai Timur. Terima kasih. Kami mohon pamit. Walau muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas bersama rakyat, awasi pemilu bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.
say that it feels right.